Halo semuanya, jumpa lagi bersama Miss Margaret. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita tentang Teorema Pythagoras bagian yang ketiga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang penerapan Teorema Pythagoras. Pada video kali ini, kita akan membahas cara untuk menentukan jenis segitiga dan penggunaan dari triple Pythagoras. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah siswa diharapkan dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras, dan menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan triple Pythagoras. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menentukan jenis segitiga. Coba perhatikan beberapa jenis segitiga yang sudah ditampilkan berikut. Jika C adalah sisi terpanjang dari masing-masing segitiga di bawah ini, nah kita perhatikan, C adalah sisi terpanjang dari masing-masing segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, dan segitiga yang ketiga. Maka akan berlaku untuk segitiga yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti pembelajaran kita pada video sebelumnya. Nah, apabila nanti tandanya di sini adalah sama dengan, maka segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Untuk segitiga yang kedua, C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, apabila tandanya kurang dari, maka segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Yang terakhir, untuk segitiga yang ketiga, C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jika tandanya nanti lebih dari, maka segitiga ini dinamakan segitiga tumpul. Jadi, patokannya adalah sisi C, yaitu sisi yang terpanjang. Apakah dia sama dengan, kurang dari, atau lebih dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, seperti itu dia untuk menentukan jenis segitiga. Untuk lebih mengerti menentukan jenis segitiga, coba kita akan membahas contoh soal yang pertama. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Nah, ini terdiri dari 3 kelompok bilangan. Di sini kita akan menentukan jenis segitiga dari kelompok bilangan tersebut. Nah, sebelum menentukannya, ingat kembali, apabila dikatakan segitiga itu suatu segitiga siku-siku, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Segitiga lancip apabila C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan segitiga tumpul apabila C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsung saja kita akan membahas soal yang A. Diketahui kelompok bilangan 11, 10, dan 9. Tadi di awal sudah dikatakan, didefinisikan C itu adalah sisi terpanjang. Jadi kita bisa buat C sama dengan 11, A sama dengan 10, dan B sama dengan 9. Maka C kuadrat sama dengan 11 kuadrat. C kuadrat sama dengan 121. Sekarang kita akan mencari penjumlahan kuadrat dari A tambah B ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan 100 ditambah 81. Sehingga hasilnya adalah 181.
Maka nilai dari C kuadrat yaitu 121 itu kurang dari nilai A kuadrat tambah B kuadrat 181. Karena tandanya kurang dari, maka segitiga ini merupakan segitiga lancip. Kita lanjut ke bagian B. Sisi terpanjang adalah sisi C, yaitu 17, dan sisi lainnya sisi A 8, sisi B 14. C kuadrat sama dengan 17 kuadrat. C kuadrat sama dengan 289. Kita lanjut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 14 kuadrat, 196. Sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 260. Kita akan membandingkan nilai dari C kuadrat dan A kuadrat tambah B kuadrat. Nilai C kuadrat tadi 289. Kemudian nilai A kuadrat tambah B kuadrat 260. Maka nilai dari C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk tanda lebih dari, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Untuk bagian yang C, sisi terpanjangnya di sini adalah 13, berarti kita misalkan sisi C-nya sama dengan 13, sisi A 12, B 5. Maka C kuadrat sama dengan 13 kuadrat sama dengan 169. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25, sehingga hasilnya adalah 169. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu hasilnya sama-sama 169. Maka segitiga yang C ini dinamakan segitiga siku-siku. Nah, kita lanjut ke materi tentang triple Pythagoras. Apa yang dimaksud dengan triple Pythagoras? Nah, triple Pythagoras adalah panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang terdiri dari 3 bilangan asli dan memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Nah, ingat kembali pada teorema Pythagoras, apabila diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi-sisi A, B, C, dan sisi di depan sudut sisi C, sudut siku-siku, maka berlakulah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ini dinamakan segitiga siku-siku. Nah, kita akan mengecek di sini. Apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras, di mana sisi C-nya adalah sisi yang terpanjang. Berarti di sini nilai C sama dengan 5, sehingga C kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Maka diperoleh hasil C kuadrat sama dengan 25. Kemudian A sama dengan 3, B sama dengan 4. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Nah, kita lihat di sini hasil akhirnya. Untuk C kuadrat hasilnya 25, A kuadrat tambah B kuadrat hasilnya juga sama dengan 25. Sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka teorema Pythagorasnya terpenuhi, sehingga bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Contoh selanjutnya, jika 32X 68 adalah triple Pythagoras, berapakah nilai X? Nah, pada triple Pythagoras berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah
B kuadrat. Kita ambil sisi yang terpanjangnya itu adalah sisi C sama dengan 68. Kemudian sisi lainnya yaitu sisi A 32, sisi B-nya sama dengan X. Nah, nilai B ini atau si X ini yang akan kita cari. Tetap kita gunakan dulu rumus ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana nilai C-nya sama dengan 68. 68 kuadrat sama dengan A kuadrat 32 kuadrat ditambah B kuadrat. B-nya tadi kan sama dengan X, berarti X kuadrat. Nah, 68 kuadrat itu sama dengan 4624, sama dengan 1024 ditambah X kuadrat. Nah, ini X-nya kan, atau bisa kita ubah dia menjadi X kuadrat sama dengan, ini ya, 4624 kita kurangi dengan 1024, sehingga diperoleh nilai dari X kuadrat sama dengan 3600. Nah, di sini kan nilai X kuadrat. Kita mau mencari nilai X, maka kita akar kuadratkan kedua ruas. Sehingga nilai akhirnya adalah X sama dengan akar kuadrat dari 3600. Diperolehlah nilai X-nya sama dengan 60. Jadi, nilai X agar memenuhi triple Pythagoras adalah 60. Contoh soal yang ketiga. Bingkai jendela yang terlihat berbentuk persegi panjang dengan tinggi 408 cm, panjang 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya 525 cm. Apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Nah, ini misalkan ada suatu bingkai jendela dengan ukuran tinggi 408, panjang 306, dan salah satu diagonalnya 525. Kita akan memeriksa apakah benar bingkai jendela tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, kita lihat di sini, ini misalkan bingkainya. Kita pertebal. Dengan tinggi 408 cm, panjangnya 306, dan salah satu diagonalnya panjangnya 525 cm. Nah, di sini panjang sisi yang terpanjangnya adalah 525, berarti kita misalkan C-nya 525, maka C kuadrat sama dengan 525 kuadrat. C kuadrat sama dengan 275.625. Misalkan sisi lainnya adalah A, 306, dan B, 408. Maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 306 kuadrat tambah 408 kuadrat. Hasilnya adalah 93.636 tambah 166.464. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 260.100. Nah, nilai dari C kuadrat berbeda dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita perhatikan. Syaratnya kalau dia membentuk suatu sudut siku-siku, ini kan persegi panjang. Syaratnya persegi panjang itu keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Syaratnya sudut siku-siku yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sementara di sini C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka sudut di sini adalah bukan sudut siku-siku, melainkan sudut tumpul. Jadi, bingkai jendela tersebut bukan persegi panjang karena tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, sekian pembelajaran kita tentang menentukan jenis segitiga dan triple Pythagoras. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan selamat mengerjakan latihan soal untuk nomor 1, 2, dan 3. Apabila masih bingung, kalian bisa melihat kembali contoh soal yang sudah Miss jelaskan pada video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.